rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka, dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar, 16 orang kepala puak. Tetapi untuk Bani Itamar, 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi, tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelech bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Habizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram, ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yehdeya. Dari anak-anak Rehabia ialah Yisia, seorang kepala. Dari orang Yishar
ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amaria, anak yang kedua, Yahasiel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia. Dari anak-anak Yisia ialah Zakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi. Juga anak-anak Yaazia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaazia anaknya ialah Syoham, Zakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar. Dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kish, anak Kish, yakni Yerah Meel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelech, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini, seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Tawari 24. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini mengajarkan mengenai pembagian tugas para imam. Mereka diatur dalam rombongan-rombongan. Para imam adalah keturunan dari anak-anak Harun. Mereka mendapat tugas menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Mereka dibagi menjadi 24 kelompok untuk memimpin ibadah secara bergantian. Jadwal mereka ditetapkan melalui undian tanpa membeda-bedakan siapapun juga. Sehingga mereka tidak selalu berkesempatan melayani di Bait Allah. Ada waktunya mereka harus tinggal di kota-kota kediaman mereka dan melayani di sana, bukan di Bait Allah di Yerusalem. Melayani Tuhan itu harus dengan setia, rajin, dan motivasi yang benar. Apa itu? Yaitu demi kemuliaan Tuhan. Jangan melayani pekerjaan Tuhan dengan malas, dengan asal-asalan, dan motivasi yang salah, antara lain untuk kebanggaan diri sendiri, untuk mencari eksistensi atau mengaktualisasi diri. Tidak. Hidup kita karena Tuhan, dan semua yang kita lakukan harus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi mereka harus mau diatur, ya, digilir. Jadi tidak semau-maunya, agar terjadi regenerasi, ya, orang-orang yang melayani baik dalam kapasitas maupun kapabilitas. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajar untuk menganggap, memikirkan bahwa melayani Tuhan itu adalah pekerjaan baik,
Itu anugerah yang besar. Sehingga kita semua rindu melayani pekerjaan Tuhan sesuai kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan. Tidak hanya menjadi penonton, sesuai kemampuan yang Tuhan berikan. Masing-masing kita diberi talenta. Itu harus diberdayakan. Yang kedua, kalau kita diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, motivasi kita harus benar. Jaga hati, tidak buka celah buat iblis. Dan kalau kita diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan, harus lakukan yang terbaik, setia, rajin, ya, mau diatur, supaya semuanya dapat melayani dengan baik. Dan tambah hari tambah dewasa di dalam iman, di dalam karakter, dan juga dalam kemampuan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari Efesus 6 ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.